Mia Febriana, NIM 1605194027. Saya dari jurusan Kria Tekstil dan Mode, Fakultas Industri Kreatif. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai orang pertama akan mempresentasikan bab pendahuluan. Artikel yang kami ajukan berjudul Analisis Keunikan Filosofi Warna dan Corak Batik Indramayu. Sebelum masuk ke bab pendahuluan, terdapat abstrak yang akan menjelaskan atau memaparkan secara singkat keseluruhan isi dalam artikel ilmiah yang telah kami susun. Jadi, pada bagian abstrak, kami menganalisis bagaimana corak dan warna dari batik Indramayu yang memiliki filosofi tersendiri yang membedakan dari batik pada umumnya. Jadi, warna dan corak ini dipengaruhi oleh budaya luar sehingga batik Indramayu dapat memiliki filosofi dan keunikan tersendiri. Jadi ada beberapa kata kunci yang terdapat pada artikel ilmiah yang telah kami susun, yaitu filosofi batik Indramayu, pengaruh budaya luar, serta tradisional dan modernitas. Masuk pada bagian bab 1 atau bab pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Jadi latar belakang merupakan paparan yang akan memaparkan bagaimana asal-usul atau latar belakang suatu masalah yang akan dibahas dalam suatu artikel. Jadi di sini batik Indramayu ini merupakan suatu kesenian dari suatu daerah atau kabupaten di Jawa Barat yang bernama Indramayu. Jadi pada warna dan corak batik Indramayu ini terdapat nilai atau filosofi tersendiri yang kami anggap cukup menarik untuk dibahas. Bagian kedua atau batasan masalah, di mana artikel ini akan hanya fokus atau akan hanya membahas pada bagaimana pengaruh filosofi batik Indramayu terhadap kehidupan masyarakat lokal atau kehidupan masyarakat Indramayu, serta bagaimana pengaruh budaya luar sebagai budaya donor terhadap motif atau corak batik Indramayu itu tersendiri. Bagian ketiga atau bagian rumusan masalah. Jadi ada beberapa permasalahan yang muncul dari latar belakang yang telah ditetapkan. Yang pertama, apa sajakah pengaruh filosofi batik Indramayu? Yang kedua, bagaimanakah pengaruh budaya luar terhadap corak dan motif batik Indramayu? Yang ketiga, bagaimanakah cara mempertahankan nilai budaya yang terkandung dalam batik Indramayu? Masuk pada bagian keempat, pada bab pendahuluan, terdapat bagian tujuan. Jadi berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, ada beberapa tujuan yang ingin digapai pada artikel ini, yaitu mengetahui filosofi warna dan corak batik Indramayu. Yang kedua, mengetahui bagaimana budaya luar berpengaruh terhadap filosofi warna dan corak batik Indramayu. Yang ketiga, mengetahui bagaimana cara mempertahankan filosofi batik Indramayu di era modernitas seperti sekarang ini. Masuk pada bagian terakhir pada bab pendahuluan, yaitu metode penyusunan. Jadi metode penyusunan yang kami gunakan pada artikel ilmiah ini adalah metode kualitatif, di mana penelitian yang digunakan pada kondisi objek alamiah, di mana penyusun sebagai instrumen kunci. Jadi pada metode penyusunan kualitatif ini juga kami memanfaatkan teori sebagai bahan penjelas yang berakhir pada suatu teori. Perkenalkan, saya Rida Diatama Zahira dari jurusan Kria Tekstil dan Mode Fakultas Industri Kreatif Universitas Telkom. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Analisis Keunikan Filosofi Warna dan Corak Batik Indramayu. Di sini saya akan menjelaskan bab 2, yaitu kajian pustaka. Bab 2, kajian pustaka. 2.1, sejarah batik. Batik merupakan kain bergambar dengan proses pembuatan yang khusus, seperti menggambar atau menerangkan motif kepada suatu kain kosong. Kemudian melalui proses khusus lainnya sehingga menjadikan ciri khas pada pada kain tersebut. Asal-usul batik bermula sejak abad ke-17 Masehi. Pada masa itu, corak batik ditulis-lukiskan pada daun lontar dan papan rumah adat Jawa.
Awalnya pola dan motif batik hanya didominasi oleh gambar tanaman dan binatang. Para pengrajin corak biasanya mengambil motif dari sesuatu yang bisa panca indera mereka tangkap. Seperti misalnya mereka melihat tanaman, akhirnya dibuat motif di dalam batik. Motif-motif abstrak, motif candi, wayang, leher itu mulai dikembangkan setelah beberapa saat kemudian. Penulisan batik juga mulai ditujukan pada media yang berbeda. Biasanya di batik digambarkan pada kain putih atau kain-kain yang berwarna terang karena dianggap lebih tahan lama dan dapat digunakan pemanfaatannya lebih banyak. Asal-usul batik juga tidak lepas dari perkembangan teknologi. Pada masa sebelumnya, teknik batik tulis menjadi satu-satunya yang bisa dilakukan. Tapi setelah adanya modernisasi, mulai banyak batik cap, batik printing. Tapi ini kurang nilai estetisnya. 2.2 Ciri khas batik Indramayu. Ciri pertama adalah bernuansa Cina, karena memang awalnya batik itu dibawa oleh pedagang Cina yang kemudian diadopsi oleh masyarakat Indonesia, terutama Indramayu, sehingga biasanya banyak motif naga ataupun burung-burung khas Cina. 2. Adanya unsur Islam dan dengan campuran Hindu-Buddha dapat dilihat dari motif-motif yang ada kaligrafi dan sawat. Yang ketiga, biasanya memiliki pola geometris. Biasanya pola geometris ini berulang. Contohnya ada pada motif batik Sijurik, motif batik Pintu Raja, dan motif batik Kembang Kapas. Kemudian berciri khas juga bernuansa flora dan fauna. Batik Indramayu ini lebih berani mengadopsi motif tumbuhan, burung, merak, seperti itu. Dan kemudian berlatar putih. Biasanya batik Indramayu memiliki latar putih, kemudian dengan totol-totol putih kecil yang dibuat melalui jarum itu dengan berwarna gelap. Kemudian saya akan menjelaskan motif-motif batik Indramayu. Pertama ada motif batik Etong. Motif ini biasanya menggambarkan berbagai macam satwa laut. Contohnya seperti ikan, udang, cumi. Di sini ada ikan. Kemudian batik kapal terdampar, seperti namanya, batik ini merupakan visualisasi kapal nelayan yang terdampar. Kemudian ada batik ganggeng. Batik ini merupakan motif batik yang menggambarkan sejenis rumput laut yang terdapat di pantai utara Jawa. Batik ini memiliki perkelompokan sendiri dalam warnanya. Merah terang biasanya dipakai oleh wanita yang dalam masa subur. Warna merah dan biru dipakai wanita yang sudah memiliki anak. Warna merah ungu yang cenderung gelap biasanya dipakai oleh wanita lanjut usia. Dan warna hitam biasanya dipakai untuk menyelimuti mayat. Kemudian ada motif batik Kembang Gunda. Motif ini menggambarkan tanaman yang ada di daerah pesisir pantai utara Jawa, seperti ini. Biasanya tanaman lauk pecel. Kemudian ada motif batik swastika, merupakan motif batik yang terbentuk pada masa penjajahan Jepang, sehingga menggambarkan sebuah simbol kekerasan yang terjadi pada masa ini. Dan kemudian ada motif batik Merak Ngibing, yaitu menunjukkan keindahan burung merak. Ini motif batik Merak Ngibing. Kemudian ada motif batik Kereta Kencana. Ini menggambarkan kereta kencana Raja Wilodra yang sedang berada di kandang kuda kerajaan. 2.3 Batik Indramayu saat ini. Batik Indramayu saat ini sudah mengalami banyak perubahan dari segi desain, fungsi pewarnaan. Motifnya juga biasanya mengalami perubahan. Hal ini disebabkan karena faktor ekonomi dan waktu. Para pengrajin tidak mungkin menghabiskan beberapa jam, beberapa hari biasanya untuk membuat batik, karena sekarang sudah jarang pemakaian batik. Biasanya batik pada masa sekarang hanya dipakai pada acara-acara formal. Jadi tidak terlalu banyak lagi yang membeli batik, sedangkan kalau mereka membuatnya berhari-hari akan lebih sulit dan harganya akan menjadi lebih mahal. Jadi para pengrajin sudah berpindah pada teknik batik cap dan batik printing. Biasanya tidak lagi tradisional menggunakan batik tulis.
Sekian penjelasan bab 2 dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutianisa Zuhara, mahasiswi jurusan S1 Kria Tekstil dan Mode dari Universitas Telkom. Di sini saya akan menjelaskan bagian analisis sebuah artikel yang berjudul Analisis Keunikan Filosofi Warna dan Corak Batik Indramayu. Langsung saja pada bagian analisis mempertahankan nilai budaya. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang memiliki kebudayaan yang sangat beragam, baik dari jumlahnya maupun jenisnya. Kebudayaan tersebut merupakan suatu identitas bangsa yang perlu dihormati, dijaga, dan dilestarikan agar tidak hilang, agar tidak punah, dan dapat diwariskan kepada anak cucu kelak. Mempertahankan nilai budaya ini sangatlah penting. Salah satunya dengan cara melestarikannya tadi. Ini adalah kewajiban bagi setiap masyarakat. Tentu agar tidak terpengaruhi oleh budaya asing pula, apalagi di era modern ini, yang dimana pola hidup dan pola pikir manusia semakin modern. Akibatnya, banyak masyarakat yang memilih kebudayaan baru karena dianggap lebih praktis daripada kebudayaan lokal. Untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya kebudayaan ini adalah kewajiban setiap lapisan masyarakat. Ini perlu ditegaskan agar mengetahui betapa pentingnya kebudayaan tersebut. Maka dari itu, tiap lapisan masyarakat dapat melestarikan kebudayaan. Ada beberapa cara yang saya pilih pada bagian analisis ini untuk melestarikan budaya ini. Yang pertama yaitu culture experience. Culture artinya kebudayaan, experience artinya pengalaman. Culture experience ini merupakan suatu cara pelestarian budaya dengan terjun langsung kepada budaya itu sendiri, baik terjun langsung dalam proses pembuatan atau memainkan kebudayaan itu. Contohnya membatik. Di sini masyarakat dapat terjun langsung untuk mempelajari cara membatik sehingga dapat menghargai setiap prosesnya. Apalagi generasi muda saat ini. Saya yakin generasi muda zaman ini memiliki kreativitas yang sangat tinggi sehingga dapat melestarikannya dengan mengembangkannya sangat pesat, baik dengan cara terjun langsung dalam proses kebudayaan ini. Hal ini ditunjang dari pengetahuan yang dimiliki. Zaman ini, siapa generasi muda yang tidak memiliki gadget? Melalui gadget, kita bisa dapatkan berbagai informasi untuk menambah pengetahuan. Hal inilah yang menunjang kreativitas generasi muda dalam melestarikan kebudayaan dengan terjun langsung dalam budaya itu. Cara yang kedua yaitu culture knowledge. Culture artinya budaya, knowledge artinya pengetahuan. Culture knowledge ini merupakan suatu cara pelestarian budaya dengan membuat suatu pusat informasi mengenai kebudayaan itu sendiri. Misalnya, dengan membuat showroom membatik. Ambil saja batik Indramayu. Masyarakat Indramayu dapat mengajukan proposal pembuatan showroom batik Indramayu kepada pemerintah agar mendapatkan dana dalam pembuatan showroom ini. Seperti saya jelaskan tadi, semua lapisan masyarakat memiliki kewajiban dalam melestarikan kebudayaan ini untuk mempertahankannya. Begitu pula dengan pemerintah. Maka dari itu masyarakat
dan pemerintah harus bekerja sama. Saat pembuatan showroom tercapai, showroom batik Indramayu yang berisikan jenis-jenis batik Indramayu, pengetahuan sejarahnya, pengetahuan corak dan warna-warnanya. Hal ini salah satu cara pelestariannya, yang dimana showroom ini dapat dijadikan tempat pariwisata yang memiliki banyak sisi positif. Yang tentu yang pertama, untuk melestarikan kebudayaan. Dengan banyaknya wisatawan yang datang, wisatawan dapat mengetahui bagaimana batik Indramayu tersebut. Dan selanjutnya, showroom ini dapat meningkatkan perekonomian daerah tersebut. Selain itu, ada banyak cara sederhana yang dapat kita lakukan untuk melestarikan nilai budaya ini. Kita ambil saja batik. Kita dapat menggunakan batik dalam sehari-hari. Kalau tidak bisa menggunakan batik hanya untuk bermain, karena batik salah satu pakaian semi formal Indonesia, kita dapat menggunakannya untuk datang dalam pesta, atau bisa disebut dengan kondangan, dalam akikah, acara keagamaan, dan masih banyak lagi. Selain itu, ada satu hal yang sudah diterapkan oleh pemerintah dalam pelestarian ini, yaitu menetapkan hari-hari menggunakan batik untuk pekerja di kantoran dan para pelajar di sekolah. Dalam pelestarian budaya juga diperlukan sebuah toleransi, kekeluargaan, dan solidaritas yang sangat tinggi. Hal ini dibutuhkan karena apabila tidak ada toleransi, bagaimana orang dari daerah lain mau mempelajari budaya daerah lainnya? Saya berikan contoh saja. Misalnya saya orang Lombok dengan kebudayaan tenun Bringgasela. Apabila tidak ada toleransinya, apabila tidak ada toleransi yang saya miliki, apabila tidak ada rasa kekeluargaan yang saya miliki dan solidaritas yang saya miliki, saya tidak akan mau mempelajari budaya membatik Indramayu. Oleh sebab itu, sebagai penerus bangsa, kita wajib menjaga kebudayaan lokal tersebut. Karena ketahanan kebudayaan lokal berada pada generasi muda bangsa Indonesia. Jangan sampai kita terbuai, apalagi terjerumus pada budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Bahkan tidak jarang budaya asing ini memberikan dampak negatif bagi kita. Mungkin sulit bagi kita, apalagi mengetahui fakta bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan. Namun, tidak ada yang tidak mungkin apabila kita peduli dalam menjaganya, mempelajarinya, melestarikannya, hingga kebudayaan lokal yang sangat kaya di Indonesia ini tetap utuh dan tidak punah. Mungkin sekian dari saya mengenai penjelasan analisis keunikan filosofi warna dan corak batik Indramayu dalam mempertahankan nilai budaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dumana dari jurusan Kria Tekstil dan Model Fakultas Industri Kreatif Universitas Telkom. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Analisis Keunikan Filosofi Warna dan Motif Batik Indramayu. Dalam artikel ini, saya akan menjelaskan bagian bab 4, yaitu penutup. Langsung saja saya jelaskan, batik merupakan warisan budaya Nusantara yang mempunyai nilai dan perpaduan seni yang sangat tinggi, syarat dan makna filosofi dan simbol penuh makna
yang memperlihatkan cara berpikir masyarakat pembuat. Seiring perkembangannya, teknik pembuatan batik Indramayu kini cenderung lebih bebas. Masyarakat Indramayu sangat terbuka dalam menerima pengaruh budaya dari luar daerahnya dengan bersikap luas dan menyesuaikan dengan nilai-nilai budaya lokal mereka. Selain karena pengaruh Cina yang kuat, perbedaan antara batik Indramayu dan batik daerah lainnya yaitu pada corak dan warna batiknya. Motif batik Indramayu kini lebih berani mengadopsi motif tumbuhan, bunga, dan hewan. Batik Indramayu pada saat ini sudah mengalami banyak perubahan. Begitu juga dengan warna batik di Indramayu disesuaikan dengan keyakinan bahwa usia yang menentukan penggunaan warna batik Indramayu. Menurut perajin setempat, warna merah muda dan biru digunakan untuk anak muda. Warna biru dan merah digunakan oleh wanita setengah baya, dan perpaduan warna biru, coklat, hijau digunakan oleh kalangan orang tua. Hal ini disebabkan oleh perkembangan zaman maupun pengaruh-pengaruh dari sisi kehidupan manusia yang selalu menginginkan hal yang baru. Sehingga kita perlu menjaga budaya bangsa dari pengaruh budaya asing dan menjaga agar budaya tidak dicuri oleh negara lain. Setelah melakukan penelitian mengenai batik Indramayu, di dalamnya masih banyak yang perlu diteliti oleh peneliti selanjutnya. Oleh karena itu, di dalam tulisan ini, penulis akan menguraikan saran. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai upaya pelestarian batik Indramayu. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan masukan sebagai tambahan referensi tentang potensi budaya dan kerajinan yang ada di Indramayu. Hasil penelitian ini dapat memotivasi untuk mengembangkan inovasi baru mengenai produk batik dari segi motif dan teknik pengerjaan tanpa harus mengurangi atau menghilangkan nilai filosofinya. Sekian dan terima kasih.